Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai malam ini, detik ini kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati untuk hadir selalu dalam menjalankan ibadah, hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap amal kebaikan yang kita lakukan siang malam, pagi petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid An-Nur yang hadir bersama kita, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan duduk kita pada maghrib ini menjelang isya di majelis ilmu di masjid, semoga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Diangkat derajat-derajat kita di sisi Allah, dihapus kesalahan-kesalahan dan kealpaan kita, dan semoga kita selamat hidup di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita diantarkan, diizinkan Allah berada di bulan Muharram, la bertambah umur setahun siangko, jumlahnya bertambah, tapi jatah kehidupan kita di sisi Allah berkurang. Hakikat kehidupan kita di dunia ini berkurang. Jumlah angkanya memang bertambah, 60 61, 59 60, 70 71, kan bertambah tuh. Tapi ingat, pada hakikatnya jatah kehidupan waktu berkurang. Pintu kubur sudah mulai menghampiri kita, malaikatul maut. Jadi tidak ada istilahnya untuk berleha-leha, bermain-main, sendak gurau, karena memang dunia untuk itu. Innama hadhil hayatad dunya mata. Ada mata'un gurur. Dunia itu adalah kesenangan, sendah gurau, kesenangan sementara. Makanan tu enak iyo, bilo waktu lapar dan sampai siko.
Coba kalau kanyang tu, doa lah tu. Manggil liang tu mah. Tapi waktu lapar, ini tidak lama itu mah. Rumput dimakannya tu mah. Saya mencari ibu di Palestina ya, saudara-saudara wa, rumput daun yang nyomakan. Bersyukurlah wa idui di tanah air kita ini, maka oleh sebab itu nampakkanlah kecintaan kita terhadap saudara kita itu. Setidaknya doa tu sama mati angin tu, doa kan. Ndak pandai bahasa Arab, bahasa awak saya. Kalau bahasa Arabnya silakan, kalau hafal. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza wa Iran. Boleh. Ndak bahasa awak, ya Allah tolonglah saudara kami. Tu. Ikhwan tu kan saudara tu. Muslim di Palestina, di Gaza, gitu, di Iran, saudara awak tu. Ndak ada Iran kacau tu, habis semuanya itu. Doakan, jangan perbedaannya yang dilihat. Oh itu Syiah gitu kan. Lai tahu bahwa Syiah tu. Gitu. Yang jelas beliau itu membela Islam. Kan beliau masih syahadat. Tuhannya kan masih Allah. Enggak usah perbedaan yang ditonjolkan, persamaan yang dicari. Ndak payah kanin, kayak senjata. Jadi bersyukur kita Bapak Ibu hadirin kaum muslimin masih diberikan Allah kesehatan, umur panjang. Terutama anak-anak muda-muda kita tuh. Undang ceramah main nepi jo, cerita tu. Nanti antum tak ngerti nanti. Matiin dulu. Kau ndak rekam. Pak sama rekam tu. Iko main TikTok je. TikTok ni insya-Allah matamu nanti akan dihisap itu. Mata, telinga, tangan dan kaki semua akan menjadi saksi di akhirat. Kini yo bawa ada. Ini bisa sudut to je tu. Lah. Ini di akhirat nanti tidak bisa lagi. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mohon izin Bapak Ibu, bekon kalau letak aja insya disiko, kalau lah kami ada acara takziah setelah Isya nanti di Kuranjai. Jadi mungkin agak segera nanti. Hadirin kaum muslimin, kajian kita landasan kepada Al-Quran surah Al-Hasyr. Jangan lari lo keluar. Takut lo ke? Ndak ada main HP salah, ndak ada. Ya. Al-Hasyr surah 59 ayat 18. Imam kita ni sering baca ini Ustaz Al-Mukarram. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Yang dipanggil orang yang beriman, bukan orang Islam. Makanya kalau ingin mencari orang beriman, cari di waktu solat subuh. Kalau ingin tahu orang Islam, di hari raya ramai itu banyak, melimpah-limpah, masaji itu penuh. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha, itu orang Islam tu. Yang tak pernah datang ke rumah saji, itu tiba tu. Sekali setahun saja rumah saji, itu tiba tu. Hari raya, itu orang Islam, yo. Orang beriman subuh. Nah, saya lihat sebuah besok. Nah, itu sebuktinya itu. Siapa yang datang salat subuh berarti dia orang beriman. Kalau ndak orang atau munafik. Kecil sia kata Allah. Ustaz nyampaikan saja. Saya dalam An-Nisa 142 seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Jadi Allah panggil orang beriman untuk bertakwa kepada Allah. Ittaqullah.
bertakwa kepada Allah, taat, tunduk dan patuh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, di dalam Al-Quran lebih kurang 245 kali diulang kata-kata takwa. Kita lanjutkan ayat ini. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing diri, masing-masing awak, masing-masing jiwa itu mempersiapkan untuk hari esoknya. Wattaqullah, diulang balik 2 kali. Dalam satu ayat itu diulang oleh Allah kata-kata takwa 2 kali. Berarti penting. Dalam ilmu tauhid, ilmu bahasa Arab namanya ilmu lughah itu ada taukid. Taukid itu artinya penguat. Begitu penting. Penting sangat. Tuh. Makanya diulang-ulang. Contohnya salat. Salat berapa kali sehari semalam? Soleh berapa kali salat? 5. Kenapa diulang-ulang terus? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Besok ulang oleh itu je tu. Besok ulang oleh itu tu sampai bila? Sampai mati. Kalau mati tidak usah salat lagi. Nanti disolatin. Gitu. Berarti penting. Karena begitu penting diulang terus. Makanya kalau ada orang gaya awak menasihati awak, berarti itu penting. Menasihati awak, berarti itu sangat penting. Rajin barajah yo nak yo, rajin barajah yo ma, nyo main HP itu kerjanya. Nyo malala saya. Contoh anak-anak siko dak do, anak lambe lain. Gitu. Nyo malise salat. Berarti itu penting. Makanya diulang. Kenapa disuruh taruh baraja, rajin baraja supaya masa depannya rancak. Kan gitu. Kalau enggak apa dia sudah enggak usah baraja nak. Malalah salah kerja. Jadi ada ketentuan-ketentuan tertentu. Makanya Allah ulang 2 kali. Hai orang yang beriman, bertakwalah ke Allah. Jadi ternyata takwa di sana menentukan kualitas manusia itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita ambil pelajaran yang terkandung di dalam firman Allah surah Al-Hasyr ayat 18 ini. 1. Hendaklah kita selalu di mana saja untuk taat, tunduk, patuh, takwa kepada Allah. Rasul menyatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah, kata Rasul, di mana saja berada. Di pasar, di kedai. Bukan hanya di masjid, di kampus, di sekolah, di kantor, di tengah sawah, di ladang. Sajo karajo hawa bertakwa ke Allah di mana saja berada, begitu kata Rasul. Jadi ketakwaan itu bukan hanya di masjid, luar masjid lepeh, hendak di mana saja. Nah, kalau kita takwa kepada Allah di mana saja kita berada, tidak akan ada maksiat, tidak akan ada pencurian, tidak akan ada ngomong-ngomong yang tidak baik, tidak akan ada seseorang yang membunuh, nyo cincang-cincang, nyo sup, nyo goreng, nyo abui, nyo makan. Lurang tu. Makanya manusia kalau lepas dari agama, dia akan buas, lebih buas dari binatang buas. Itu pasti itu. Makanya agama itu tidak boleh lepas dari manusia. Lebih parah dari Sumanto. Kalau Sumanto dulu orang lah meninggal, nyokaliku buah, kan gitu riwayatnya tuh, nyambi nyoba pulang, orangnya masak. Kalau kini ndak doh, nyo langsung nyo mabean, nyo bunuh, nyo cencang, nyo nyana, nyo sup, nyo goreng, nyo gulai, nyo bui, naga diurang lah deh.
Itu kan bukan manusia lagi itu. Sedang peristiwa Habil dan Qabil saja tidak seperti itu. Kan pembunuhan pertama itu di dunia. Tidak ada seperti itu doh. Lama nikah panik kan, tidak pandai membuat doh. Makanya Allah utuslah. Dalam riwayat ada itu burung, ada dalam riwayat ada juga burung tuh malaikat. Baca kaknya burung tuh. Mati si kuah, nanjukan lila, hanya timbun. Itu bercontoh ke alam. Itu kalau orang Minang kan baguru ke alam itu. Kalau ini kan sudah lebih itu. Nyon bi oto nyon tak ayah. Makanya para lu anak-anak yang mau dekoko dibawa nyo ngaji, diajarnya agama. Para lu. Makasih ya sudah datang ya. Kamu masa depanmu masih panjang. Kalau kami nang gaya-gaya ku alah. Air dingin selalu ambui. Tapi masa depanmu masih cemerlang. Kalau kamu tidak hati-hati, kalian tidak hati-hati, bahaya. Ini lebih mencari kemari, Soleh. Ini lebih bahaya daripada narkoba. Kamu tahu narkoba kan? Nah, ini lebih bahaya ini. Candu namanya. Manjual narkoba bisa sih kau rumah. Makanya jangan paturuin mana yang kau. Ya. Jadi oleh sebab itu bertakwa kepada Allah kata Rasul di masajo barado. Di mana saja. Kalau kita takwa kepada Allah di mana saja berada, insyaallah bumi ku aman. Ndak akan ada barabui pulau begitu. Pulau nak di parabuian. Amakan salah pulau tu. Bantu inyo tu punyo begitu. Mati juga masuk tanah ya. Tapi begitulah manusia. Kalau dipisahkan dari agama, manusia itu lebih rakus. Biasa do ditambah lain itu kalau korban tu ada kapal Jawi nak osobok bagai do. Risiko dak ada ditambah lain kan. Kaki tiga halanya. Hati-hati tu. Tu kaki nan siek nan pulang tu nan lewat belakang tu itu dimakan makanan haram gitu. Dikasih anak bini jo itu tumbuh dalam diri, bawalah berdoa tu. Ya Allah, ampunilah kami. Makanya tadi sterilkan kita. Jadi bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Wa asbi sayhatal hasanatambuha. Itu lanjutan hadisnya. Iringilah perbuatan-perbuatan salah, khilaf yang disengaja ataupun tidak dengan banyak kebaikan kata Rasul. Mudah-mudahan kebaikan itu bisa menghapus kesalahan yang kamu lakukan itu. Karena manusia ini tidak ada luput, tidak ada lepas dari salah dan khilaf. Pasti bersalah. Kalau ada manusia menganggap dirinya tidak berdosa, tidak bersalah, tidak ada, dia steril, dia suci, di saat itu dia sudah berdosa. Kullu bani Adam khata'. Tiap manusia itu selalu melakukan kesalahan. Wa khairul khata', kata Rasul, manusia yang baik itu dia salah, dia khilaf, tubu ilallah, dia taubat kepada Allah. Makanya awak dianjurkan banyak istighfar. Istighfar. Siap sholat, sebelum sholat, ngapa sih terserah. Maka momen hijrah ini Bapak Ibu manfaatkan untuk kita dan keluarga kita, anak turunan kita berhijrah kepada yang lebih baik. Salamu kuawak Malaysia ke rumah saji, kini rajin lagi itu hijrah tu. Malih awak salat dulu berjamaah, kini ke rumah saji jamaah lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu nan mandangah mai kuah yang di rumah, mulai awak lagai-gai, yang di rumah ju salat tu ke rumah saji 1 berbanding 27 Kau nak cubalah 27 kali salat di rumah tu. Awak ngancam anak kayak gitu, Bu. Kenapa kamu tidak jamaah? Mau kamu salat 27 kali?
Sekali paniknya dibuat ya. Engkian-engkian apalagi 27 kali. Makanya sekali salat disiko sama 27 kali. Memang begitu Rasul mencari dan mengajarkan agar punya nilai yang lebih. Umuh pendek Bapak Ibu, pendek yo sakit wana. Ndak sama jo umat yang lain do. Umat yang lain sampai 1000 tahun. 950 sampai 100 tahun. 500 tahun, 700 tahun. Awak kini 63 lenga malenga biris patang ya. Padahal lah beban patang aja oleh kok. Memang begitulah dunia kok tanpa terasa. Mako awak banyak amal kebaikan awak. Baca Al-Quran 1 huruf dilipatkan pahalanya. Salat berjamaah 27. Hijrah awak kepada lebih baik. Jadi Bapak Ibu, pastikan diri awak tu setiap salat berjamaah. Awak nang kemukum diri awak, ndak orang lain dah. Kita pastikan diri awak. Ndak harus dianur kok dah, boleh. Kita awak di pasar, di Kajala kemari orang tiba orang sudah. Udah salat aja di sono, tapi jamaah. Nah gitu. Iko awak dalam motor tu ada berlimo. Dalam perjalanan salat seorang-seorang yang merugi. Jamaah. Kapetang di Purui itu awak tegur kapetang tu. Batigo masuk ke dalam masjid, la talambe salat seorang-seorang loh. Awak serang ceramah tu. Kalau tapi lawi itu kan banyak yang masbuk itu. Awak lah kadang ampi-ampi waktu isanya tiba maghrib tu. Adanya salat maghrib tu. Memang seperti itulah. Ini dunia itu memang seperti itu. Rancak sadoe. Dihukum diri awak tu. Pastikan diri kita jaga salat 5 waktu berjamaah. Pastikan diri awak tu kalau awak ke kamar kecil tu buang ia gadang, buang ia ketek tu, keluar dari situ berwudu. Pastikan diri awak tu, awak yang tahu. Itu caranya. Kalau tidak berwudu awak, berarti awak mau berhadas, berarti najis. Najis bawa masuk ke surau, ke kampus, ke rumah, itu najis tu berjalan sedo itu. Yang indah berwudu tu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu bertakwa kepada Allah di mana saja berada, iringi kesalahan, kealfan, kekilafan yang kita lakukan dengan banyak kebaikan, mudah-mudahan dia bisa menghapusnya. Itu hadis selanjutnya. Wa ahsin kama ahsanallah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu maka Allah begitu sayang terhadap hambanya sampai-sampai kita selalu diseru, dipanggil untuk supaya kita tidak terjebak ke dalam jurang-jurang nanti yang akan menyengsarakan kehidupan kita di akhirat. Perjalanan kita panjang Bapak Ibu. Dunia ini hanya sementara. Sabantabana paling lama 200 150 itu udah lama itu. Itulah kalau 150 itu itulah payah muangok tu. Kalau ada jauh orang yang 150 170 itulah payah muangok tu. Muangok sudah payah ya. Membuat beban pula itu bagi keluarga. Umur kita tidak tahu, urusan Allah. Tapi yang jelas yang urusan kita itu adalah usaha maksimal berbuat amal soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan solehan. Jadi Allah akan mau temu dengan orang itu, dengan hambanya, syaratnya adalah amal soleh. Kalau enggak. Jadi makanya penting. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi berbuat baik di mana saja kita berada, bertakwa kepada Allah di mana saja,
tingkatkan ketaatan itu, ketakwaan itu adalah pondasinya iman. Makanya ayat hijrah itu dalam Al-Quran surah Taubah surah ke-9 ayat 20 itu alladzina amanu. Jadi iman dasarnya. Iman itu perlu sangat, harus kuat, harus kokoh, harus hebat. Kalau tidak manusia itu alamat akan hancur. Baik hancurnya di dunia apalagi di akhirat. Jadi hirup pikuk dunia gini kok, manusia tidak mau sujud, manusia membangkang, manusia itu melanggar, menabrak aturan Allah karena iman. Tidak mau dia ke masjid karena iman. Iman itu yang jauh. Makanya iman itu perlu sangat. Nah, di mana iman itu diterapkan, ditanamkan, mulai start dari rumah tangga. Itu pasti. Surah Luqman 31, 3 balik sampai 9 balik. Siai rumah tangga itu ayah jo mande. Kita jamin tidak akan ada tawuran, tidak akan ada narkoba, tidak akan ada balap liar kalau dalam rumah tangga itu beres. Insya Allah dijamin itu. Kenapa masih banyak tawuran, masih banyak narkoba, balap liar, pacaran tahu? Ada pacarnya? Oh, kami pacaran Islami Ustaz. Adalah pacaran Islami begitu. Tidak ada pacaran yang ada syetoni. Balik cara pacaran Islami kok. Mulai kamu mencari Bismillah. Tuh. Mulai kamu awai Bismillah. Tuh. Tidak ada pacaran yang Islami itu, tidak ada. Jadi Bapak Ibu, kalau ada anak gadis hewa yang pacaran, anak bujang awak, mohon maaf Bapak Ibu ya, kita sama-sama punya anak ya. Kalau ada, Bapak Ibu dosa. Apalagi kalau dijapui ke rumah, payapel, apa itu? Ya pel, ada. Pay malam minggu, bawa kata pelau, anak gadis awak. Sepanjang itu dosa diampuan kayah jo mandehe. Batu, ayah mandehe memperdia. Itu namanya dayus. Bukan yang pajak itu doh. Yang pajak itu gayus. Nyodayus, membiarkan kemaksiatan seorang ayah di dalam rumah tangganya sendiri. Di kalau lah nampak tando-tando nak gadis awak Bapak Ibu atau nak bujang awak panggil nyong kandaan selerohe. Abang ka babini kuliah. Kandaan selerohnya tu babini mah aboknya kemari. Itu caranya. Tamu ayah jamande siko kumpulan mama kemari. Nyo ndak berani lah tu doh. Takut itu mah. Itu caranya. Atau nak gadis awak. Awak sebelum berangkat dulu awak tanya selera Bapak Ibu. Abang kan ke berangkat kuliah awak. Ya ya. Ke Mesir jauh, dia rantau orang. Ya ya. Ancak babini sila bang. Ya bos. Abang kalau kadang mas, lah bisa usaha. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Nah kalau ndak sekolah mana dulu. Babini itu dalam kuliah kan ada larangan, ada masalah kan? Jadi jaga hijrah. Makanya iman tuh Bapak Ibu, iman. Jadi orang-orang yang malas sholat tuh, nan ramai kini di kafe. Itu banyak jamaahnya tuh, tanggung tuh. Oh parkir itu payah tukang parkir mobil tuh. Banyak jamaahnya situ tuh. Imam tasyarat itu loh ada. Lazan orang nyendak pakak doh. Yang mayang pakak sini. Kan sering imam awak baca tuh. Summum bukmun umyun pakak bisu. Bisu atau bisu? Bisu. Ada bisu ada. Bisu. Buto. Hanya yang pakak telinga enggak. Qalbu. Yang bisu iduangan enggak qalbu buto matoe enggak qalbu khatamallahu ala qulubihim Allah akan cap Allah akan kunci itu
dengan dosa dan maksiat itu. Dibaikannya Bapak Ibu, kalau ada anak cucu awak, tolonglah suruh asuhnya. Kau ndak namunyo berangi anak awak sialan kau berang, sialan kan awak. Ndak ada ham-ham tu do. Anak awak laci, anak awak laci, ndak sembayangnya gugua. Lambui biar kami pinggang, ambil saya. Kan dah sudah dibayar dah. Sianya dari rumah tu, pergi ke rumah saja ya. Tu solat bermain-main saja. Itu caranya. Anak awak wajib, dan itu hadis kok. Apabila anakmu berumur sekian tahun, 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun, kalau dia tidak solat, fadribu 9 tahun, 10 tahun, pukul. Tidak ada salah. Tidak perlu berlaku ham di situ. Anak-anak awak menyuruhnya salat. Nyo kadang-kadang perlu dengan keras, bukan kasar, tapi keras. Disiplin. Tentara polisi itu kalau tidak disiplin, masuk kantor Bapak Ibu, kalau tidak disiplin dipecat mah. Iya kan? Apalagi kalau lah pakai pinjir doh. Jembara apa kau semua? Jembara pun tidak potong gaji. Pai kejar kata awak tertinggal pesawat cameh awak kan. Jembara berangkat jam 6 pesawat berangkat. Jembara awak dari siko. Jam 6 tu. Mangango tu situnya. Jam 3 saya awak lah jago tu. Jam 3 jam ampe supaya awak tu ndak ditinggal pesawat. Padahal tiket tu bisa dibeli lagi tu. Ini solat nang kemenyelamayan dunia akhirat. Makanya iman tadi lagi, iman. Nah, itu gunanya ilmu agama tu cocok awak mendengar. Harus cocok mendengar Bapak Ibu. Ambo kalau tidak ada pengajian, ada terengah pengajian, ambo pastian diri ambo itu. Itu salah satu hikmah Allah ciptakan satu mulut, dua telinga. Kan telinga dua ya Pak ya. Ibu ya, cik mului. Artinya tu banyak mendengar, kurangi mengecek. Iku mengecek kepanjang saja. Nyo mendengar kecek awak dah ada. Ndak mau mendengar nasihat awak dah. Nyo senang benar. Ndak benar itu. Jadi penting bagaimana Allah berikan gambaran hijrah itu. Jadi sebelum hijrah tu iman kuaian dulu. Kalau tidak jangan coba hijrah. Bisa masuk jurang. Azan belum? Belum azan. Bayang Bapak Ibu tu, tak kalah hijrah tu, anak tidak namu hijrah tinggal. Bini tidak namu hijrah tinggal. Rumah nan mati-matian yang mencari nyu tinggal tu. Usaha jualnya pai ke Madinah tu, jual baju laki saya. Itu kan iman tu. Kalau awak onde tinggal kalau jom tinggal rumah angkut salah rumah tu. Tinggal jawi, tinggal kambiang, tinggal kudo. Avanza, tuner. Enggak ada ceritanya. Pindah. Oh, begitu. Makanya iman tu sangat menentukan. Jadi iman kita, iman anak-anak kita wajib kuatkan. Sudah ada dalam surah Luqman itu tuh, ayat 3 balik sampai 9 balik. Itu luar biasa di sana itu. Ya bunayya hai anakku la tusyrik billah, jangan kau persyirikatkan Allah, inna syirka la dzulmun azim, sungguhnya syirik itu adalah dosa yang besar. Kemudian bagaimana bersyukur kepada Allah, berbakti sama orang tua, itu tugas orang gaib. Tugas orang tua Bapak Ibu. Mangga anak malawan, ba maka malawannya. Salahan, jangan anak salahan dulu. Berarti orang tuanya salah dalam mendidik. Kembali di situ. Pola pendidikan itu mungkin ada yang tidak benar. Kau tidak ada kemalawannya dong. Allah telah memberikan semuanya.
Nah, itu yang kurang keniko. Awak keniko mati-matian mencari untuk nan kaditinggan. Samantara tinggal untuk nan kadi bawa. Le paham, Bu? Le Bu ya. Mati-matian awak siang malam pagi sore kadang lembur bagai mencari untuk nan kaditinggan. Tapi tinggal nan kadi bawa. Ya tabi'u maitun salasun, tiga yang mengiringi jenazah ke pintu kubur, ahluhu, keluarga, handai tolan, sanak famili, orang kampung, anak, beranak, abako, habisan 100 orang 5 suku. Nah, kalau di Koranjai kayak gitu tuh. Wa maluhu harato, fayarji'u isnani, 2 kembali pulang, 3 yang mengiringi, 2 balik pulang, keluarga, harato. Wa yabqa wahid, yang kekal hanya 1. Yang mana? Wa amaluhu. Aiko bana tinggal wa. Nanindak. Kama kapai. Tampe duonya. Kalau ndak sarugo narako. Jadi akhirnya beko, kenapa manusia tu banyak masuk neraka? Karena ndak mau masuk surga. Padahal jalan ke surga itu sudah disiapkan. Berat ya, ada tantangan tuh biasa tuh, karena balasannya gede. Sedang awak pai lomba sebanyak tantangannya, balasan kipi angin kan, paling kancang moto. Kau lihat dulu, panitia kau lihat piti tu. Ternyata yang disiapkan Allah, itu buktinya. Sabalun sholat subuh itu 2 rakaat doa, dunia dan isinya. Kan hadisnya sahih itu. 2 rakaat sebelum subuh khairu minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Itu salat sunnah Bapak Ibu, tidak salat wajib itu doh. Makanya kaja salat sunnah tu jangan sampai tinggal. Kau tidak bisa di rumah saji, di rumah. Lah terangnya suruh azan rumah gak jauh dari masjid kan. Udah salat aja sana. Udah masuk tuh udah. Karena udah azan. Beko tiba masjid kau orang kamai. Nah, kau setengah mini itu pasonya sholat sunnah kau. Awak sedang sholat sunnah orang takbir orang kamai. Beranglah kurang. Capek benar kamai. Padahal awak terlambat mah. Iya Bapak Ibu ya. Jamaah tidak boleh memerintah imam. Kamai lah. Jangan. Imam tu tahu jam berapa harus qomat, jam berapa harus sholat. Sholat tidak boleh dilalaikan. Ya, dalam sholat tidak boleh tergesa-gesa. Itu ilmunya tu. Tak perlu terkejut dong. Jadi kalau masuk ke sholat azan, itu caranya kan. Di dalam sholat jangan terkejut loh. Sholat azan, iqamat 3 menit, 5 menit setelah azan, kecuali maghrib. Tapi lain gitu kan. Siku kanda. Azan sampai mini. Mau kan tu untuk solat sunnah itu. Panciki semua itu mau. Awak yang ngatur jam tu, ndak jam yang ngatur awak tu. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi hijrah itu awali dengan iman. Nah, kini hijrah walai. Malih selama kau salat berjamaah ke masjid, rajin ke masjid. Malih baca Al-Quran, banyak baca Al-Quran. Lawan tu sebenarnya malih mendengar wirid, datangi wirid. Malih berinfak. Malih memberi ke masjid wantan apa untuk ustaz, antan makanan untuk ustaz. Itu caranya. Berlomba-lomba. Biasanya kan kalau besok pai wirid tu ibu-ibu, pai wirid kamari, jinjing goreng kali 5 orang. Tapi tidak harus goreng dong. Bisa mungkin jeruk, pisang gitu kan. Enggak setandan. Sana mau itu apa tuh? Ayo terserahlah. Mungkin onde-onde gitu kan. Apa yang ada di kedai itu sembah. Dibeli, diambil aja gitu kan. Makan bersama sih kok. Sudah wirid. Itu caranya. Itu memancing gitu. Subuh barakah kegiatannya. Kami di sana kayak gitu. Ya ada kan. Siap kajian subuh dengan ceramah subuh itu udah kacang padi ke.
Kok gorengan ke katan gitu kan. Tapi jangan katan dak bakaran bieu. Katan bakaran bieu, Bu. Katan dak bakaran bieu itu lain cerita itu. Ya, Ibu ya, semangat ibadah, harus semangat ibadah. Karena di sini ada dijelaskan Allah di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah itu, yaitunya bi anfusihim wa amwalihim wa anfusihim, dengan harta, dengan diri. A'zamu darajatan indallah, itu adalah lebih mulia, lebih hebat. Ya, Bapak Ibu, selamat menempuh tahun yang akan datang ini. Mari kita isi, kita hiasi dengan banyak amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Mudah-mudahan Allah memberkati dan Allah selalu membimbing kita di atas jalan yang benar. Kita sama-sama Bapak Ibu, kita juga akan mengalami hal yang sama, menghadap kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita nanti di tempat-tempat yang mulia bersama para anbiya, para orang-orang soleh, dan para orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja. Mohon maaf Bapak Ibu, saya mohon izin karena ada kajian takziah di Kuranji. Ambo kecian, ambo ada ngaji maghrib isya. Biar siap bisa kami tunggu di sini. Jadi kita usahakan bisa dilepas insyaallah. Mohon maaf Bapak Ibu, terlebih tak kurang ilal liqa, fastabiqul khairat, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi